Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, karena Muhammadiyah Politeknik Imigrasi, Angkatan 21, nama Jody Junior Palandi, NRT 2018-1456-1.01. Izinkan saya untuk memaparkan hasil dari bedah jurnal milik rekan saya, Taruna Muhammadiyah, dari kelas hukum C, kelompok 2, atas nama Zulfa Patrunada, dengan judul Pelaksanaan Kerjasama Lembaga di Indonesia dan Imigrasi dalam Penanganan Kasus Terorisme sebagai Kejahatan Transnasional. Sebelumnya, pendahuluan. Terorisme, kejahatan yang mengerikan. Tindakan kejahatan terorisme dapat melanggar hak yang melekat pada manusia, yaitu hak untuk hidup dengan aman dan nyaman. Banyak kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak kejahatan terorisme seperti korban jiwa, harta benda, hingga dapat merusak perekonomian, pertahanan, dan keamanan negara. United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (PBB) telah membentuk United Nations Convention Against Transnational Organized Crime melalui Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa nomor 55/25 sebagai landasan untuk menanggulangi kejahatan transnasional yang terorganisasi. Dan Indonesia juga menandatangani konvensi tersebut. Dari dalam negara sendiri, pemerintah memiliki Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau yang disingkat dengan BNPT melalui kerjasama dari berbagai pihak, mulai dari kementerian dan lembaga, Polri, TNI, perguruan tinggi, hingga masyarakat. Imigrasi karena terdapat kaitan erat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, mengingat imigrasi menjadi pintu gerbang negara, sehingga terdapat relasi erat antara lalu lintas orang dengan kemungkinan terjadinya aksi terorisme. Tindak pidana terorisme sendiri adalah suatu kejahatan serius yang dilakukan dengan cara kekerasan atau memberikan ancaman dengan sengaja, terstruktur, dan terencana. Dalam UNCETOC, terdapat beberapa sifat yang menjadi syarat suatu kejahatan disebut sebagai kejahatan transnasional, yaitu apabila dilakukan di lebih dari satu. Suatu aksi terorisme pada hakikatnya bersifat transnasional karena bersifat klandestin atau rahasia, sehingga lintas negara yang didukung oleh fasilitas teknologi, komunikasi, transportasi, dan persenjataan modern yang membutuhkan adanya campur tangan internasional untuk menanganinya. Hal ini berkaitan dengan konvensi TOC atau Transnational Organized Crime yang bertujuan untuk memaksimalkan kerjasama internasional dalam menanggulangi kejahatan transnasional yang terorganisasi. Sebagai gerbang utama negara, tentunya imigrasi menjadi bagian penting dalam menanggulangi terorisme. Hal ini dikarenakan adanya kewenangan yang dimiliki imigrasi dalam mengatur lalu lintas orang yang ingin keluar masuk wilayah Indonesia. Jika data yang dimiliki oleh Ditjen Imigrasi dan BNPT terintegrasi dengan baik, maka fungsi keimigrasian dalam menanggulangi terorisme akan berjalan efektif. Fungsi tersebut yaitu pengawasan keimigrasian, intelijen, dan pemeriksaan perbatasan. Pengawasan keimigrasian terhadap WNI dilakukan petugas imigrasi mulai dari pemohon mengajukan permohonan dokumen perjalanan saat keluar atau masuk wilayah Indonesia hingga saat berada di luar wilayah Indonesia. Kemudian, pengawasan keimigrasian terhadap orang asing dilakukan saat masuk atau keluar wilayah Indonesia hingga keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. Pengawasan keimigrasian terdiri atas pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Kelengkapan sarana dan prasarana dalam bentuk database dalam sistem informasi manajemen keimigrasian sangat diperlukan dalam melaksanakan fungsi tersebut. Database ini pastinya akan memuat bahan informasi penting yang menjadi produk operasi intelijen keimigrasian. Fungsi keimigrasian terakhir yang memiliki hubungan erat dengan pencegahan terjadi aksi terorisme ialah dengan mengontrol perbatasan. Yang pertama, pengetatan kontrol perbatasan adalah frasa keraguan terhadap dokumen perjalanan seseorang warga Indonesia. Untuk mengoptimalkan kinerja imigrasi dalam kontrol perbatasan, dibutuhkan peningkatan kapasitas dan kualitas para petugas untuk mengidentifikasi dokumen palsu. Lalu,
Kemudian, mengingat fungsi ini bermuara pada proses administrasi keluar atau masuknya orang, dengan demikian kembali diperlukan integrasi data dan informasi dari kedua fungsi sebelumnya, yaitu pengawasan dan intelijen. Terakhir, sebagai penutup, tindak pidana terorisme adalah suatu kejahatan yang serius yang dilakukan dengan cara kekerasan atau memberikan ancaman dengan sengaja, terstruktur, dan terencana hingga menimbulkan suasana teror atau rasa takut dengan berbagai target dari aparat negara, penduduk, fasilitas publik, dan cenderung tumbuh hingga dapat membahayakan kedaulatan negara, perdamaian, dan keamanan manusia hingga seluruh dunia. Terorisme mengandung unsur kejahatan transnasional. Sebagai lembaga pemerintah yang memiliki tugas dalam bidang penanggulangan terorisme, BNPT melakukan koordinasi dengan masyarakat, lembaga pemerintah, hingga lembaga internasional yang diperlukan. Sebagai penjaga pintu gerbang negara, tentu imigrasi mempunyai peran penting dalam menanggulangan terorisme. Hal ini dikarenakan adanya wewenang yang dimiliki petugas imigrasi dalam mengatur lalu lintas orang yang ingin masuk atau keluar dari wilayah Indonesia yang menjadi gerbang terorisme dari dalam atau luar negeri. Jika data yang dimiliki oleh Ditjen Imigrasi dan BNPT terintegrasi dengan baik, maka fungsi keimigrasian dalam menanggulangi terorisme akan berjalan efektif. Fungsi tersebut yaitu pengawasan keimigrasian, intelijen, dan pemeriksaan perbatasan. Ketiganya, fungsi tersebut diharapkan berjalan dengan sinergis untuk mendapatkan profil baik WNI dan WNA yang diduga terlibat jaringan terorisme. Kegiatan profiling dan data mining dapat dilakukan melalui pengecekan dokumen perjalanan. Dengan demikian, guna mempermudah kegiatan tersebut, imigrasi membutuhkan data pengecekan terorisme oleh BNPT. Koordinasi dari kedua lembaga ini sangat dibutuhkan dalam penanggulangan terorisme. Adapun dari penulis, yaitu taruh nama dia atas nama Zulfa Khotranada, terhadap penanganan terorisme, yaitu tidak perlu tunggu adanya panggilan koordinasi dari BNPT untuk menangani aksi terorisme, namun harus ada peran aktif dari lembaga pemerintah, lembaga internasional, maupun masyarakat sendiri untuk mencegah terjadinya aksi terorisme. Kepada masyarakat, apabila melihat atau menemukan hal-hal yang mencurigakan, tidak perlu sungkan untuk melapor kepada pihak berwajib agar segera ditindaklanjuti. Kemudian, kepada petugas yang ikut berperan dalam proses penanggulangan terorisme diharapkan untuk memaksimalkan kinerja dan koordinasi antar lembaga sehingga dapat berjalan dengan sistematis dan maksimal, karena ini bukan hal yang sangat sepele untuk dihadapi dengan sebelah mata, melainkan hal yang sangat krusial sehingga dibutuhkan adanya kerjasama seluruh komponen yang ada agar terciptanya keamanan bersama. Berikut adalah daftar pustaka dari jurnal tersebut. Yang pertama, Ansori, Muhammad Hasan, Imran Rashid, Muhammad Arif, dan Sopar Supranto, Johari Effendi, dan Vidi Hatugulu dalam memberantas korupsi di Indonesia dalam praktik kebijakan dan tantangan, DHBB Center Volume 1, 2019. Yang kedua ada Citrawan, Harrison, dan Sabrina Nadila dalam model kontrol keimigrasian dalam mencegah tindak pidana terorisme di Indonesia dalam Tera Hukum 6 nomor 1. Lalu ada di website www.balitbank.go.id/detailpost/peneliti/ditjen/imigrasi punya peran besar dalam menanggulangan terorisme. Lalu ada dari Humas, yaitu peneliti, sebenarnya Ditjen Imigrasi punya peran besar dalam penanggulangan terorisme. 29 April 2020. Lalu juga ada Nation United dalam United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and Protocols Terto, Trends in Organized Crime 5 number 4 in 2000. Lalu juga ada Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 46 tahun 2010 tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Lalu juga ada nomor 26 tahun 1985 tentang Jalan, volume 2003 dan 2004. Lalu tidak lupa juga ada Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, volume 16 tahun 2011. Dan yang terakhir ada Undang-Undang nomor 5 tahun 2018.
Sekian, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan dapat dikoreksi sebelumnya. Siap, terima kasih.